Coach Nova, kalau kita boleh jujur-jujuran, masih ada tidak kesempatan buat kita tampil di Piala Dunia U20 tahun ini? Ya, kesempatan itu walaupun sekecil apapun itu ya, sekecil apapun mungkin hanya 1% aja, itu yang masih kita harapkan kita masih bisa tampil di Piala Dunia. Karena sampai saat ini PSSI masih mencoba lobby-lobby itu, walaupun sekali lagi mungkin kesempatannya hanya 1%, kita inginkan 1% itu ada di kita. Dan memang kalau rezekinya kita ada di situ, kita akan ada di situ, tapi kalau tidak ada pun ya itu yang harus kita terima. Oke. Coach, Anda percaya ketika tadi Pak Muhadjir juga bilang pemerintah sudah mengupayakan semuanya, sudah berusaha keras. Semenjak eskalasi penolakan terhadap Israel itu muncul, pemerintah sudah berupaya untuk melokalisir itu semua. Anda melihat upaya pemerintah itu? Kalau upaya pemerintah sekali lagi, karena saya biasanya ada di lapangan, saya nggak begitu memperhatikan masalah itu ya. Saya cuma selalu berpikirnya setelah ada penolakan-penolakan itu adalah, mungkin saya juga sudah bicara dengan pemain juga, yang bikin saya kecewa adalah di saat situasinya kita membela negara orang lain. Membela negara orang lain dengan sekuat tenaga, dengan apapun itu, penolakan apapun itu. Tapi sekarang kita bisa lihat, Israel masih bisa main di Piala Dunia. Palestina masih bisa main di Piala Dunia. Tapi kita lihat Indonesia tidak bisa main di Piala Dunia. Itu yang sampai sekarang menurut saya masih nggak habis pikir sih. Nggak habis pikirnya adalah kesempatan pemain-pemain kita di Indonesia, pemain Indonesia untuk tampil di level yang paling tinggi, nggak bisa main. Tapi kita coba membela negara yang, ya sekali lagi saya nggak mau ikut di politik atau di hukum ya. Tapi sekali lagi saya nggak mau ikut di situ, tapi saya melihat seperti kecewanya seperti itu aja. Karena event Piala Dunia, saya bilang adalah jembatan buat mereka untuk tampil di sepak bola luar negeri. Karena saya berharap mereka bisa bermain di luar negeri dan bukan hanya bermain di dalam negeri. Dan Piala Dunia adalah salah satu jembatan buat mereka untuk tampil di sana. Karena saya yakin di event Piala Dunia, tim-tim scouting dari klub-klub ada di dunia pasti akan spotlightnya ada di Piala Dunia U20. Karena di situ pasti akan timbul tadi ada Ronaldo baru, Messi baru, dan itu pasti spotlightnya ada di sana. Dan akhirnya jembatan yang itu buat jembatan pemain-pemain itu untuk menuju ke sana hilang. Dan saya sekali lagi sangat benar-benar seperti kata Coach, dia sangat patah hati sekali karena ya kesempatan atau mimpi mereka untuk tampil di Piala Dunia hilang begitu aja. Patah hati luar biasa. Ya. Tito, mungkin ketika sudah 2 bulan ini, Tito sudah membayangkan belum akan seperti apa tampil di Piala Dunia? Cita-cita Tito itu nanti ke depan seperti apa? Apakah sudah membayangkan semua itu dan boleh diceritakan kepada kami? Tentunya sudah ya. Kan ini udah tinggal 2 bulan lagi, udah di depan mata. Tentunya kita pemain pasti sudah membayangkan kita bermain di hadapan puluhan ribu supporter, di hadapan orang tua sendiri, bermain di stage tertinggi di Piala Dunia. Ya kita pasti udah membayangkan semua dan itu hilang tiba-tiba. Tito dari Bali ya? Iya, dari Bali. Penolakan datang dari Gubernur Bali salah satunya. Kecewa Tito? Tentunya kecewa karena dari tempat asal Tito? Dari daerah saya sendiri. Habis pikir tidak? Tentunya habis pikir karena ya kenapa baru nolaknya sekarang gitu, nggak dari kemarin-kemarinnya. Padahal keluarga orang tua di sana mungkin sudah sangat semangat ya? Tentunya keluarga besar, keluarga saya, teman, semua udah semangat untuk nonton Piala Dunia. Pada akhirnya kenyataannya seperti ini. Ya. Bani mungkin waktu itu sudah set target pribadi yang ingin dicapai di Piala Dunia? Sudah sampai situ kah pemikirannya? Sudah, pastinya dengan persiapan yang udah kita lakuin dari jauh-jauh hari, saya tentunya udah punya target tim, target pribadi. Target pribadi pastinya sebagai seorang striker saya bisa mencetak gol. Apalagi ditonton oleh keluarga langsung di stadion, ditonton semua masyarakat Indonesia. Sangat indah lah saya bayangin, tapi ya udah sampai saat ini itu hanya sekedar bayangan aja, nggak bisa terrealisasi karena pembatalan ini. Agak merinding ya ketika mendengar sudah membayangkan seindah itu sebetulnya. Arkan juga sudah membayangkan target untuk tim, target untuk pribadi. Pasti saya sudah membayangkan di setiap malam pasti membayangkan saya bisa main di Piala Dunia, ditonton oleh seluruh dunia, orang tua nonton, keluarga juga nonton. Pasti target pribadi saya bisa bermain dengan bagus dan target tim kita bisa
minimal itu bisa lolos di fase grup. Kita pasti udah kerja sama-sama, kita dari latihan kita bareng-bareng, kita yakin dan saya sangat optimis. Karena kita udah lama bareng, pasti kita yakin kita bisa kalau kita bareng-bareng dan dengerin instruksi dari Coach Shin. Kekompakan tim sebetulnya sudah sangat berasa ya, sudah sangat menggebu-gebu ya. Iya. Oke, kalau tadi Coach Nova mengatakan, ya katakanlah masih ada harapan 1% itu, kita masih bisa tampil di Piala Dunia. Arkan juga masih punya harapan itu? Harapan ya dibilang Coach Nova kalau 1%. Harapan pasti ada ya. Pokoknya kalau misalnya ada harapan ada, tapi kalau bisa main tampil Piala Dunia kayaknya berat karena cuma 1% udah tinggal. Sudah merasa berat ya? Sebelum ke Bung Toel lagi melanjutkan tadi, Bung Joy, seberat itukah, sudah tidak mungkinkah sebetulnya kita tampil di Piala Dunia tahun ini? Kalau dari sisi teknis masih mungkin kalau negara pengganti Indonesia itu yang ditunjuk oleh FIFA siapapun dia posisinya lolos kualifikasi sehingga masih ada 1 slot yang tersisa bisa diberikan kepada Indonesia. Tapi dengar-dengar kan yang calon kuatnya Argentina dan Peru. Argentina dan Peru itu tidak lolos di zona CONMEBOL. Jadi saya tadi juga bilang ke anak-anak ini jangan berharap terlalu besar. Ini sudah tutup lembaran ini, tapi jangan patah arang. Ini bukan kiamat. Ini bukan kiamat bagi kalian. Kalian tuh masih panjang, masih perjalanannya tuh masih sangat panjang dan masih sangat cemerlang menurut saya. Kembali ke klub, berusaha sekuat-kuatnya, kamu tampil lebih banyak, jadi pemain inti. Kata Coach Nova tadi, kalau kamu bermain reguler, akan dilirik klub-klub di luar negeri, kamu main di luar negeri, jangan main di Indonesia, main di luar negeri. Sebisanya kalau bisa main di Eropa, kalau tidak di Korea Selatan atau di Jepang, karena itu akan menjadi sorotan. Dan balas dendam kalian kepada para politisi-politisi yang bermulut tidak bagus itu, bayar dengan prestasi. Kalian tunjukkan bahwa kalian adalah bibit-bibit terbaik yang pernah dipunyai Indonesia. Nanti kalau kalian sudah senior, kalian juarai semua yang bisa dijuarai oleh Indonesia. AFF kalian juarai, SEA Games kalian juarai, kalau bisa masuk ke level elit Asia. Jadi buktikan bahwa kalian ini tidak patah arang. Jadi ini bukan kiamat, ya. Biarkan ini berlalu, tutup ini, dan kalian bangkit. Bangkit karena kalian punya talenta, kalian punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain terbaik. Ya, balas dendam kalian dengan prestasi. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Bung Toel, terkait balas dendam dengan prestasi, otomatis kita harus bisa ikut serta di berbagai banyak event, begitu kan? Ya. Tapi sekarang kita dengarnya ngeri begitu loh. Indonesia mungkin kedepannya akan terancam, dikucilkan dari event-event internasional, bahkan mungkin akan sulit lagi menjadi host Piala Dunia dan sebagainya. Betulkah itu bisa saja terjadi kepada kita? Ya. Sanksinya sampai seperti itu? Ya betul, karena di media rilis yang semalam FIFA sampaikan kan ada kalimat potensial sanksi. Hanya mungkin keelokan FIFA, wise-nya FIFA untuk tidak menyatakan saat ini. Dia akan menyatakan berikut katanya. Karena mungkin masih menghargai Indonesia, masa barang bagusnya udah diambil, langsung mau disertakan juga sanksinya saat itu. Tapi kalau kita pahami norma, regulasi, prinsip yang dilanggar, ya saya pikir sanksi itu memang membayangi mengancam kita. Dan kalau itu terjadi, maka kan positioningnya kan kita dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Makanya sebetulnya saya mulai kaget itu ketika PSSI hari Minggu sore menjelang malam itu menyampaikan bahwa drawing dibatalkan. Drawing itu bagian dari tahapan Piala Dunia. Ya. Tapi selanjutnya kemudian PSSI diwakili Exco itu mengatakan kurang lebih seperti ini. Kami sedang memikirkan cara bagaimana supaya sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Di situ saya langsung kaget karena relevansi kalimat itu adalah tentang sanksi. Kan itu kurang lebih kaitannya adalah tentang sanksi. Dan itu yang bahaya, yang akan menjadi collateral damage lah buat sepak bola Indonesia. Udah hilang FIFA Under 20-nya, lalu kemudian adik-adik ini, anak-anak ini nggak bisa main,
mimpinya langsung sirna, tragisnya karena sudah 2 bulan di depan mata, lalu kemudian ada sanksi semua level loh, bukan mereka aja, di semua level timnas gak bisa main. Baik. Kita terisolasi, terkucil. Dan Kalau sekarang ban FIFA. Dan sekarang Presiden mengatakan bahwa kita jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan, tapi kita harus mengambil pelajaran berharga dari sepak bola Indonesia. Bisakah itu terjadi? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, usai jeda.